Shalom Bapak Ibu, berjumpa lagi dengan saya di sini di dalam renungan harian. Bagaimana kabarnya hari ini? Semua semangat, semua sehat, harus semangat dan jangan lupa untuk selalu bersyukur. Baik, sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kasih, kami mengucap syukur untuk setiap kehidupan kami yang boleh kami rasakan. Kami mengucap syukur untuk setiap helaian nafas kami yang terus boleh kami rasakan hingga detik ini. Hingga kami dapat merasakan bahwa Engkau begitu baik di dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami hendak bersama-sama mendengarkan sabda-Mu. Biarlah sabda-Mu tetap menjadi penyemangat di dalam kehidupan kami. Bersabdalah Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan. Amin. Firman Tuhan pada hari ini akan saya bacakan dari Lukas 7. Lukas 7 ayatnya yang ke-11 hingga ke-17. Lukas 7 ayat yang ke-11 hingga 17. Demikian firman Tuhan. Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia, dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya, dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata. Dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umatnya." Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang tidak hanya membaca, melainkan merefleksikan serta menerapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika ada anggota keluarga kita yang meninggal, biasanya orang-orang yang datang atau melawat atau berbela rasa pasti akan mengatakan, "Sudah bersabar ya, sudah direlakan ya, sudah Tuhan pasti telah menyertai, sudah Tuhan sudah menenangkan, sudah menyelamatkan," dan sebagainya. Untuk sebagian dari kita mungkin ada yang bisa tenang ketika kita diberikan semangat, diberikan kata-kata seperti demikian. Tetapi ada juga sebagian orang yang belum merasa puas, pasti berpikir, "Kamu gak tahu apa yang kurasakan, kamu gak tahu betapa sulitnya kehilangan, pasti kamu gak tahu betapa kosongnya diriku ketika kehilangan." Pastinya ada orang yang mudah semangat ketika diberikan pengharapan dengan kata-kata, tapi ada juga orang yang masih kurang puas jika diberikan kata-kata untuk dikuatkan. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bila kita berada dalam posisi yang kehilangan, pertanyaannya, mudahkah kita untuk terhibur dengan cepat dengan kata-kata demikian? Bapak Ibu mungkin yang sudah mengalami kehilangan pasti sudah tahu bagaimana rasanya. Tapi yang belum pernah merasakan kehilangan, coba kita bisa melihat atau merefleksikan ketika kita kehilangan seperti apa rasanya. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam bacaan kita, dalam status sebagai janda yang hanya memiliki seorang anak laki-laki, kita dapat memahami bahwa bagi si janda, anak laki-laki yang merupakan harta terbesar bagi dia. Anak laki-laki adalah sebuah pengharapan. Anak laki-lakinya ini adalah sebuah kebanggaan, sebuah harta yang begitu indah. Bisa dibayangkan kesedihan dan ratap tangisnya ketika
si anak laki-lakinya ini meninggal dunia. Apakah lagi yang ia miliki di dunia ini? Anak itulah harapan masa depannya kelak. Melihat sang ibu yang meratap sedih, Yesus menjadi tertegur, Yesus menjadi prihatin. Dia berkata agar si ibu jangan menangis. Dan perkataan ini mungkin sama seperti perkataan orang lain yang mencoba untuk menghibur si ibu ini. Namun perkataan Yesus diikuti dengan suatu tindakan, yaitu mukjizat yang luar biasa ajaib. Ia menyuruh anak muda itu bangkit. Dan ketika Tuhan Yesus berkata bangkit, kemudian apa terjadi? Hiduplah, bangkitlah anak muda ini. Isak tangis si ibu pasti berubah menjadi senyum yang sangat lebar, menjadi sukacita. Bahkan bukan tidak mungkin bila ibu ini melompat karena kegirangan. Duka berubah menjadi suka. Karya Yesus meningkatkan orang pada apa yang telah dilakukan Elia dan Elisa pada masa perjanjian lama. Maka muncullah kemudian perasaan takjub dan takut. Ada juga timbul penghiburan dan ada pengharapan di antara orang banyak karena melihat bahwa Allah telah melawat mereka. Tapi ada juga yang takutan. Wah, kok ada orang mati kemudian bangkit? Kok ada ya? Ada juga orang yang takut, ada juga orang yang penasaran, tapi ada juga orang yang bahagia. Namun itu bukan hanya terjadi pada masa lalu. Masa kini pun Allah ada di tengah-tengah kita dan memperhatikan kita. Ia juga berbelas kasihan atas kita, terutama saat kita harus menanggung beban begitu berat. Maka jangan pernah putus berharap, jangan pernah putus asa. Nyatakanlah permohonan kita kepada Dia yang memiliki kehidupan ini. Setelah itu nantikan Tuhan berkarya dan menyatakan atas kuasanya. Yesus yang akan mengambil beban kita dan meringankan kita. Yesus yang akan mengubah duka kita menjadi sukacita. Amin. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu yang begitu indah. Biarlah dengan firman ini Tuhan kami semakin kuat, kami semakin kokoh dalam iman. Biarlah setiap pergumulan kami serahkan ke dalam kuat kuasa tangan-Mu. Ya Tuhan, saat ini Tuhan kami hendak berdoa untuk orang terkasih kami yang saat ini sedang sakit. Biarlah Tuhan yang senantiasa menggendong, menjaga dan memberikan mukjizat-Mu sehingga orang-orang terkasih kami dapat kembali sembuh, dapat kembali tersenyum dan dapat kembali memeluk keluarga dengan erat. Dan Tuhan kami juga hendak berdoa untuk orang-orang terkasih kami yang dalam minggu-minggu ini boleh Engkau berikan perpanjangan usia. Biarlah Tuhan senantiasa memberikan hikmat serta kebijaksanaan kepada mereka Tuhan, sehingga ditambah umurnya Tuhan semakin bertambah dewasa dalam iman. Kiranya juga Tuhan yang senantiasa membantu proses kehidupan kami. Biarlah Tuhan menjaga kami sehingga apapun yang boleh kami jalani seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa kami Tuhan, kami serahkan ke dalam nama kuasa Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian kemenangan pada hari ini. Sampai berjumpa lagi di dengan hari yang berikutnya. Dadah. Tuhan Yesus memberkati.